Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita semua dalam keadaan sehat dan memudahkan proses belajar kita. Hari ini kita akan belajar apa? Bimbingan. Sebelum mulai pembelajaran, saya pengen ada seseorang yang membacakan keyakinan kelas kita agar kita dalam belajar kita bisa tertib sama-sama. Mungkin dibantu oleh Kak Kaisar, bisa dibacakan di depan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas pertama, mendukung kebebasan berekspresi sesuai syariat Islam. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, solidaritas tanpa batas dalam hal kebaikan. Yang keempat, berpakaian rapi, wangi, dan sopan. Yang kelima, bebas intimidasi. Yang keenam, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Yang kedelapan, fokus dan berusaha yang terbaik. Yang kesembilan, melaksanakan peraturan tata tertib sekolah. Baik, terima kasih Kak Kaisar, kita berikan dukungan dan tangan. Baik, sebelum mulai, Ustaz ada beberapa briefing dulu nih, ya. Oke, siapa di sini yang mau mencoba mengungkapkan apa sih pesan moral dari video tersebut? Atau siapa? Oke, Kak Fata. Kebahagiaan itu nggak perlu punya alasan, cukup senyum mana berkala. Mantap, takbir. Allah. Betul sekali ya, bahwa kebahagiaan itu tidak perlu mahal-mahal gitu ya, atau yang besar, cukup senyum, ketawa. Ada lagi dari sebelah kiri Ustaz? Pesan apa sih yang bisa didapat dari video tadi? Oh, Kak Kaisar. Kebahagiaan itu bisa pulang kepada orang lain. Itu dia. Tadi ketawanya sendirian, gak jelas. Tadi juga satu terus itu satu kereta umum itu ketawa sendiri. Ternyata kebahagiaan itu juga. Ya, senyum kita kepada saudara kita itu bisa menenangkan. Ya, kebahagiaan kita juga bisa menular. Semangat kita menular juga, siap? Siap. Oke, baik. Selanjutnya,
Oke, gimana? Ada yang mau disampaikan dengan video tadi? Kak Alif deh yang lucu. Kak Alif. Gimana Kak Alif? Tanpa kita sadari kita dapat mempengaruhi orang lain. Oke, tanpa kita sadari kita bisa mempengaruhi orang lain. Kita berinteraksi, kita menyapa, kita bicara lisan kita ditiru oleh orang lain. Baik, kita akan absen dulu sebenarnya ya. Pesan tuh kaget di sini ada kursi yang tidak ada gitu kan. Apakah kemana gerangan anandanya gitu kan? Apakah ada yang tidak hadir? Baik, saya akan sebutkan nama, lalu ucapkan satu kalimat pendek tentang apa yang membuat antum bahagia. Dimulai dari siapa dulu? Oke, sebutkan nama, lalu apa yang membuat kita bahagia. Baik, Kak Delva dulu deh sebagai ketua angkatan. Boleh Kak Delva? Oke, baik. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delva Tamerawan, dan yang membuat saya bahagia pada hari ini adalah saya masih bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Bisa berkumpul dengan saudara-saudara dengan teman-teman seperjuangan. Baik. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khalid Ahmad Hadis. Kalimat yang buat saya bahagia hari ini adalah berkumpul dengan teman-teman di kelas. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ya, ternyata kebahagiaan itu tadi ketika kita bisa berkumpul bersama, bekerja sama. Kalau sendiri kadang kita suka sedih ya kalau sendiri kan. Fisiknya hadir di sini, hatinya juga hadir di sini. Bahwa kita sedang dalam belajar, jangan sampai fisiknya ada di sini, tapi pikirannya ada di mana-mana. Baik, sebelum memulai, bahwa ini ada video persepsi di awal untuk memantik pembuka pembelajaran kita kali ini. Ada kaitannya dengan yang Kak Delva dan Kak Khalid sampaikan tadi. Kebahagiaan ketika bisa bersama, bisa menerima kondisi perbedaan. Baik, silakan buka laptopnya. Kita masuk ke menti.com. Baik. Masuk ke menti.com. Silakan. Ya, menti.com, menti.com langsung aja. Nanti masukkan kodenya 6442. Mentimeter Pak. Menti.com aja, menti.com. Oke, nanti ada kode yang diminta 6442 1989. Baik, kita akan curah pendapat ya, sebelum masuk ke materi kita. Kita akan belajar apa sih tujuan pembelajaran kita. Kodenya 6442 1989. Silahkan
pesan apa sih tadi tentang kebersamaan, tentang perbedaan tadi? Andy.com 6442 Albi Nizam. Oh, menerima perbedaan, bagus ya. Albi, terima kasih Kak Albi. Pesan. Ya, langsung di kasih nama juga boleh. Ya, belum kasih nama juga nggak apa-apa. Nanti di. Oke. Menerima perbedaan. Pentingnya teman penting nggak? Ternyata teman yang menguatkan itu penting ya. Tadi ada upaya menghargai kekurangan orang. Betul sekali. Ya. Menerima harus menguatkan satu sama lain. Oke, penting sekali. Ada lagi kebersamaan adalah kehangatan. Mantap sekali. Perbedaan sebenarnya tidak memisahkan, harusnya menyatukan, kan? Terima kasih. Perbedaan tidak memisahkan, mencari solusi, gitu kan? Oke. Menutupi kekurangan teman, luar biasa. Alhamdulillah. Ketika tadi Kak Delva dan Kak Koli menyampaikan adalah kebersamaan adalah kebahagiaan, kita menguatkan, gitu kan, saling menguatkan, bahagia yang membuat kita bahagia sih. Perbedaan bukan halangan, saling menolong. Apa biar semua di sini? Oke, tidak menerima perbedaan. Apa sih ini? Ya kita lahir gak pernah request sama Allah, ya Allah, tolong hidung saya, tolong mata saya begini enggak, ya. Oke, terima kasih atas ininya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke baik, kembali fokus lagi karena ada satu video lagi yang akan mengantarkan kita ke pembelajaran. Terima kasih sudah fokus. Semua orang berkata-kata kasar, semua orang membuangkan kemarahannya melalui media sosial tanpa melihat kejadiannya, latar belakangnya. Semua orang memviralkan, semua orang menghamburi, semua orang membuli dengan kata-kata kasar. Dibuat memnya, dibuat ulang-ulang sampai jutaan yang melihat. Sudah mulai 1 juta. Sampai viral, sampai si ibu ini kena mental. Dihakimi oleh jutaan orang sampai mau diwakilkan perusahaannya. Itu pesan. Coba ada yang mau menangkap nggak? Ini lebih ke cyberbullying. Coba ada yang mau menanggapi? Teori Gunung Everest. Apa? Teori gunung es, ya. Kita juga bisa hanya menghakimi di luar tapi nggak tahu niat di dalamnya seperti apa. Betul sekali. Tapi mulut kalau kita dulu kalau apa tulisan mulutmu harimaumu, sekarang apa? Jarimu harimau. Jadi kan konon katanya Indonesia itu netizen yang paling tidak sopan seluruh dunia, kata-kata kasar dan sebagainya. Dan ini menguatkan kita untuk tidak berhati-hati. Padahal tadi timbangan yang tadi itu si ibu pengusaha pasar itu lagi mengingatkan tentang kecurangan timbangan. Jangan mencurangi timbangan dia.
Karena kita nggak ada di sana, terus orang lagi tertarik komentar tanpa tahu sebab penyebabnya. Padahal si ibu itu sedang menegur pedagang yang tidak jujur terhadap timbangannya. Mungkin caranya ya, mungkin caranya. Tapi orang menghakimi, terus kan itu kebaikan si ibunya juga nggak kelihatan. Baik, ini ayat Al-Quran yang menguatkan kita, Al-Quran sebagai pedoman kita, petunjuk hidup kita. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri. Mencela diri kita nggak boleh. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Apalagi mencela diri nggak boleh. Apalagi orang lain. Kita sebagai muslim menyelamatkan, tindakan kita menyelamatkan. Antum melihat paku di jalan kan nggak berpikir ini orang Kristen biarin aja, enggak. Mau orang Kristen, mau orang Buddha, mau orang Islam, kita amankan. Itu muslim. Ada yang membahayakan, kita menyelamatkan. Apalagi mulut yang dari keluar kita, kata-kata kita, ya, bahwa mengandung ejekan tidak boleh. Seburuk-buruk panggilan adalah penduduk yang sudah iman dan bangsa yang bertambah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, nanti di ayat ke-12-nya dikuatin lagi, yang makan daging bangkai saudaranya, yang membicarakan menggunjing saudaranya sendiri. Ini petunjuk buat kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Baik, materi Ustaz akan share. Di situ ada berupa PDF, bisa antum menjadi video. Kalian bisa menyesuaikan ringkasan materi yang akan Ustaz sampaikan. Ustaz akan share di grup Telegram yang sudah kita bagikan, yang sudah kita buat. Oke. Sebentar, Ustaz akan salin masuk ke. Nanti kita sama-sama bahwa ini kasus-kasus yang terjadi ya, kasus-kasus yang terjadi, kejadian-kejadian. Materi kita ini lebih berarti bully bikin rugi. Ya, bahwa bisa berharap setelah pembelajaran kita kali ini kita sama-sama kematangan hubungan dengan teman sebaya. Kita mampu menjelaskan norma pergaulan seperti apa. Kita bisa menguraikan bentuk-bentuk perilaku bullying. Kita bisa menganalisis fakta-fakta bullying yang terjadi di sekolah. Kita juga bisa mengelola sikap bergaul kita agar terhindar dari perilaku bullying. Oke, apa itu bullying? Bullying adalah tindakan mencelakai atau membahayakan orang lain secara fisik, memukul, mendorong secara verbal, mengejek secara sosial, ya, memusuhi dan sebagainya, segala bentuk tindakan. Oke? Nah, juga tidak menyenangkan perilaku kita yang membuat kita tidak menyenangkan, ya, secara fisik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Bisa tampilkan tadi fakta-fakta yang terjadi, ya, bahwa ternyata bisa awalnya dikantor, bisa ini kejadian di Subang. Ada ya kejadian yang di Subang. Nah ini sudah turun tangan dan sudah masuk ke tindakan kriminal. Awalnya mungkin bercanda biasa, jadi budaya. Namun sudah ini dan ini 3 besar pendidikan, salah satu bullying yang harus kita sama-sama peka dan di mana peran kita. Oke, saya sudah menyampaikan ini bullying, ada tindakan agresif maupun fisik maupun verbal, gitu kan, secara sengaja. Nah, ini dia ciri-cirinya. Apa yang membedakan bullying dengan social punishment? Ini yang akan kita bahas detail. Nanti antum bisa menguasai perbedaan bullying dengan social punishment. Pertama ada kepuasan psikologis. Dia senang mencelakai, mencederai orang, ngejekin orang, dia senang. Terus ada ditunjukkan untuk mempermalukan, sampai puas, sampai orang itu kalau nggak nangis ada kepuasan gitu ya melakukan. Lalu dilumpuhkan kepada ketidakseimbangan, ada yang lebih lemah, ya. Dan ada pemulangan.
biasanya targeted orangnya itu juga karena dia lemah diulang lagi tadi. Kalau social punishment apa? Kadang kita terjebak dengan social punishment. Kalau social punishment itu misalnya ketika kita jorok misalnya, kentut sembarangan, pasti kan orang nggak akan suka ya. Berarti ada penyebab yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena ada penyebab itu jadi orang tidak suka, maka dihukum atau dihukum secara sosial, dijauhi. Saya nggak mau main dengan dia karena dia usil misalnya, dia jahil, itu sosial punishment. Tapi kalau bully itu dia ada kepuasan, ada target titik, orangnya itu juga berulang. Terus ada ketidakseimbangan, kakak kelas kepada adik kelas, senior kepada junior, dia punya kewenangan lebih. Makanya di sekolah kita alhamdulillah tidak boleh ada hukuman dari kakak kelas kepada adik kelas. Walaupun nanti kakak kelas sebagai pengelola acara, tapi nggak diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Nah, selanjutnya lagi ciri-cirinya tadi ya, ada kepuasan, ada ketidakseimbangan, ada targeted, ada pengulangan gitu kan, ada tindakan. Oke. Nah, katanya Indonesia itu bullyingnya, tingkat bullyingnya di peringkat ke-5 ya dari dunia. Ngeri juga kan? Ya. Yang terbaru kejadian yang di Cimahi, di flyover Cimahi, dibully juga, tapi udah usia dewasa, guru lagi gantung diri di flyover akibat dari bully. Lalu di kedokteran kemarin yang terbaru, antum bisa searching, silakan boleh di searching mahasiswa kedokteran. Ya, Pekanbaru ya. Coba mahasiswa kedokteran yang dibully lalu bunuh diri, coba di searching, cari referensi. Bahwa ini adalah fakta kejadian hari ini, masalah hari ini, 3 dosa-dosa pendidikan. Salah satunya, coba ada kedokteran, mahasiswa kedokteran dibully, lalu depresi ya, stres, lalu dibully ya. Akibat bully, jadi dia depresi. Nah, kabar buruknya, setiap kita punya potensi untuk jadi korban atau jadi pelaku. Nih, kita ada di posisi mana nih? Ya. Awalnya kita iseng, bercanda mungkin ya. Ternyata ada kepuasan. Nah, ini ada indikator-indikator yang membuat kita ada di posisi mana. Padahal posisi kita mentertawakan saja, mendiamkan teman kita yang sedang itu, kita ada di area mana? Posisi kita ada di mana? Ya. Nanti Ustaz akan bikin aplikasi juga biar kita bisa sama-sama mencegah bullying. Siap? Oke. Ide-ide kreatifnya kita keluarkan semua. Oke. Bentuk-bentuknya ada verbal, fisik, sosial ya. Verbal, ada cyberbullying nih yang kemarin tadi dilakukan di dunia maya. Kita membuli, menghina orang dengan komentar tidak baik, kita buat meme-nya, kita buat apa lagi di blog gitu kan, profilnya kita pelajari. Makanya hati-hati dalam membuat konten, berkomentar dan sebagainya. Ini secara apa? Fisik kan? Fisik. Ini Sosial. sosial. Oke. Verbal. Penyebabnya bisa jadi dia pernah dibully, dibiasakan oleh temannya. Dia nggak bisa ngebelain, lalu dia mau melampiaskan kepada yang lain. Ya, pernah punya pengalaman pribadi. Oke, gak nyaman dengan sikap kita, gak nyaman dengan sikap orang lain. Jadi kita ini mengikuti temannya, terbawa arus kejadian yang di pondok pesantren Muslimat yang tanpa diketahui ilmunya sampai meninggal dunia. Itu mungkin awalnya masalahnya satu orang, tapi temannya itu ngajak, ya dikeroyok bareng-bareng. Alhamdulillah ini
Kita sama-sama. Bully terjadi akibat ketidakpedulian orang-orang sekitar. Ustaz pernah menayangkan video yang sosial eksperimen yang pernah ada terjadi. Oke, nanti kita akan juga bahas. Nah, dampaknya dia akan murung tadi ya. Tadi kata diibaratkan landak terasa sendiri. Dia merasa nggak percaya diri, dikucilkan, kesehatan mental fisiknya terganggu, ya, tidak percaya diri. Bahkan ketika kita mau berbicara di depan karena takut, jadi kita jadi takut untuk berani mengungkapkan pendapat kita, ya. Lalu kita jadi nggak punya teman, ya. Dari si akademis jelas kita jadi gagal fokus, jadi nggak betah, nggak nyaman. Karena kuncinya belajar diantaranya bahagia. Kalau gurunya bahagia, muridnya bahagia nggak? Tidak. Dan syaratnya seorang guru itu harus menerima keadaan muridnya, berbeda karakteristik. Penurunan akademik pasti nggak? Dia nggak betah karena dia ngelamun. Oke. Nah, ini yang ngeri. Ini senjata iblis menghancurkan kita putus asa, seolah-olah nggak ada harapan lagi. Kemarin kejadian yang ayah sama ibunya satu keluarga meninggal, membusuk jenazahnya. Merasa saatnya jam ketiga dimulai. kejadian di Cimahi, ya. Terus di dindingnya tertulis perasaan-perasaan, status di Facebooknya, di dindingnya curhatan selama ini diledekin temannya, terus kondisi keluarga yang utama. Nah, ini yang bisa khawatirkan. Apakah pernah ada kejadian di pondok yang loncat dari gedung gara-gara diledekin sama temannya? Awal bercanda temannya, tapi ternyata kena. Baik, Ustadz, selanjutnya kita langkah gimana sih kalau kita berada di posisi yang dibully? Pernah nggak Anda pernah curhat cerita, tapi teman kita itu belum ngasih solusi? Tapi ketika kita bicara, kita kepikiran jawabannya. Pernah nggak? Nah, Pentingnya berbicara. Kadang-kadang laki-laki di stigma kalau nggak curhat itu bukan laki, padahal butuh kita cerita banyak sama teman kita. Cerita, sekedar cerita, nggak butuh solusi, pengen didengerin aja. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Menjadi pendengar yang baik. Padahal teman kita itu belum ngasih jawaban. Nah, jangan sampai kita tidak berani untuk berbicara. Berpikir positif bahwa segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Bisa jadi menjadi lebih kuat. Kita jadi lebih mengenal potensi diri. Ya. Melawan dalam artian bukan berarti kita pukul lalu tidak pukul lagi. Melawan dengan cara apa? Melaporkan. Atau kita tunjukkan, saya nggak nyaman dengan sikap itu, saya nggak nyaman dengan panggilan itu. Kita menyampaikan bahwa kita lawan dengan cara tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Berbagi, curhat, hindari teman yang ternyata itu bisa berpengaruh kepada lingkungan kita, diri kita. Laporkan kepada guru dan orang tua. Antum jauh orang tua. Ngomong komunikasikan telepon ada jadwalnya. Yang terdekat siapa? Guru dan teman. Butuh dukungan. Saya lagi ada masalah nih. Cerita, jangan dipendam.
kalau yang di Putri itu self harm, pernah dengar? Dia melukai dirinya sendiri. Karena dia merasa tidak nyaman untuk cerita. Oke, tenang gitu kan, cari bantuan kalau kita berada di posisi sebagai korban. Kalau sebagai teman kita, laporkan, ya, lapor. Ini nih posisi kita, yang mana nih? Mentertawakan di posisi yang C, ya, lingkaran kuning. Nah, kita harus ada di mana nih? Di sini nih, pembela siap? Agen menjadi agen perubahan kawan. Reformasi. Ya. kedua. Oke, karena pusat kemarin kita ke IBF Islamic Book Fair, pusat sudah menyiapkan naskah cerita komik kan. Nanti akan kreasikan dengan potensi masing-masing. Ada yang jago gambar, ada yang jago apa? Public speaking. Dengan keberagaman potensi antum, pastikan kekuatan antum bisa punya peran anggota kelompoknya. Kita sudah bagi 4 kelompok ya, terdiri dari 4 orang murid PPLG dan 2 orang murid DKV. Baik. Untuk kelompok 1, kalian boleh memilih anggota kelompoknya yang terdiri dari 2 orang apa? Murid DKV dan 4 orang murid PPLG. Silakan bermusyawarah, pastikan potensi antum, kekuatan dari public speaking, dari ide kreativitas, dari gambar, yang suka hobi gambar atau yang suka desain, poster dan sebagainya. Silakan berkelompok. Ketua kelompoknya menghubungi Ustadz untuk mengambil naskah skrip komiknya. Ya. Silahkan boleh untuk bermusyawarah. Silahkan duduknya sesuai dengan anggota kelompoknya. Silahkan. 2 orang atau mau pakai kelompok yang kemarin aja. Jangan. Ya, ternyata ada pengen berubah. Oke, silakan bermusyawarah. Silakan 2 DKV, 4 PPLG. Silakan berbagi peran. Ya, terima kasih sudah join. Baik, langsung anggota ketua kelompoknya maju ke depan untuk membawa naskah yang akan diberikan dengan baik. Ini bahan diskusi kelompoknya. Oke, yang jago gambar boleh divisualisasikan dengan gambar atau dengan poster. Ustaz, saya mau bikin puisi, boleh lah bikin puisi. Ustaz, saya pengen bikin lagu, boleh. Ustaz, bikin ini satu lagi. Oke, Kak Hajar. Silakan diskusikan dengan temannya. Lihat ide ceritanya, lalu pesan moral apa yang ingin disampaikan. Ini berawal dari IBF kemarin. Islamic Book Fair kemarin, ternyata antum senang komik ya. Ada yang sampai tangan dapat. Oke, silakan diskusikan dengan temannya. Fokus, Kak Ahdan bisa fokus. Nanti kita akan diskusi. Oke, bagus diskusinya. Silakan headsetnya disimpan dulu. Ustaz belum temukan pesan kuncinya, catat pesan kuncinya apa yang ditemukan di cerita tadi. Nanti kita akan
Berbagi peran, ada yang jadi MC, ada yang bikin gambar slide presentasinya, ada yang bikin poster, boleh dari cerita tadi. MC. Bukan pesan dari diskusi. Yang jago gambar itu pilihan. Dan untuk pilih, tanggung jawab, ya. Pak, jadi nulis ya Bang. Kan itu kok apa sih pesan dari ini antum juga boleh di belakangnya pesannya dari apa antum ini bayang wah beda-beda ya kasusnya beda-beda ya jadi kita punya 4 cerita yang berbeda. Boleh ditambahin gimmick boleh, dramatisasi boleh biar suasana tahu dan suasana Nama kelompok apa? seru ya. Boleh. Anak PKP 2, anak Ingat pesan kuncinya. Apa sih yang ingin disampaikan dari komik ini? Kurang kan? Kelas berapa? Film dulu apa? Aduh, ini mah panelnya kagak cukup. Ini apa? Kayak begitu Nanti kita masih bisa ada lokasi waktu untuk membuat proyek ini. Membuat presentasi. Kemarin yang podcast ada yang mau tema bullying nggak? Nggak ada ya? Kesehatan mental. Jadi gagasannya tidak liar. Baik. Di terakhir. Karena waktu kita banyak nanti di asrama atau masih bisa bikin proyek ini melanjutkan proyek ini untuk persiapan presentasi di pertemuan selanjutnya. Silakan langsung masuk ke menti.com lagi. Di situ sudah ada pertanyaan yang bisa kita jawab bersama-sama. Surat pendapat kalian sudah ada kodenya 64421989. Jangan lupa beri namanya ya. So buat asesmen kita juga mengukur. Jangan lupa beri nama. Oke, Hafiz, Tren, Imam, Kang Imam. Oke, bagus. Next question. Yang lain udah kok. Iya. Itu sip. Namanya di mana? Ini belum ada namanya. Oh, Kak Jahran. Oke, Kak Jahran. Berulang-ulang. Terima kasih fokusnya. Terima kasih sudah mengikuti alurnya. Wih,
Ada apa udah muncul? Nah, ini bisa sendiri. Oke. Saya sangat senang sekali dengan kalimat sendiri ya. Tidak ada yang copy paste atau antum pakai ChatGPT. Saya senang dengan redaksi antum dengan kata-kata yang natural. Kalau bully Katolik, kalau bully dilakukan karena untuk kepuasan sang pelaku, tapi kalau social punishment itu karena adanya kesalahan dari diri kita sendiri. Good job. Bullying dilakukan terhadap orang yang sama. Oke, Kak Alex ya targeted ya. Bagus. Gak apa-apa Kak Muhammad nanti bisa di itu ya, karena Kak Muhammad ada kendala di laptopnya ya. Kita bisa masih ada sih formnya. Mau sekarang atau oh bisa lewat tulisan dulu Kak Muhammad, dua buku ditulis di kertas biar nanti nggak lupa yang bener ya Kak Muhammad. Oke. Terima kasih Kak Virus. Boleh merusak orang kalau social punishment itu untuk memendamkan orang. Oke. Abdullah keren. Bullying itu berasal dari kesenangan pelaku, sedangkan social punishment berasal dari seseorang yang melakukan kesalahan yang merugikan khalayak di sekitarnya. Oke, good. Ini pemendaharan katanya keren-keren juga ini ya. Bukti dari bahwa literasi antum banyak baca ketika kita mendengar, melihat, membaca, ya kemampuan literasi antum sudah keren. Maka banyakin baca, jangan banyakin rebah. Screen time nanti jam istirahat jangan lupa alihkan ke buku, alihkan ke sholat duha, alihkan ke yang lain. Screen time mata antum juga perlu istirahat nanti. Jangan lupa minum karena antum nanti banyak minum. Puasa. Oh iya. Iya semangat. Sudah lewat kasih. Itu yang sakit. Kak Azmi itu bersifat individualis, hanya berlaku kepada korban dan pelaku. Social punishment terjadi karena kesalahan diri sendiri dan mendapatkan kejutan dari orang lain. Oke, next question. Oke, jika ingin berteman, perilaku apa yang harus kita tunjukkan? Next question. Skill selain skill ya anak-anak boarding sih sebenarnya kan 24 jam mainnya, harusnya punya skill lagi. Kalau main game itu apa? Kalau skill ya. Kalau double kill apa yang kalau senjatanya impactnya bagus itu namanya apa? Kalau damage-nya bagus, ulti, oke. Kalian pasti punya skill untuk bagaimana sih caranya kita bisa berteman itu awalnya apa dulu sih yang harus kita lakuin? Memahami satu sama lain. Good job. Bagus. Kita harus menunjukkan apa yang ada dalam diri kita yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Kebiasaan menipu, kebiasaan menolong orang. Oke, good job. Kak Abdullah memahami yang memahami satu sama lain siapa ya? Oke, keadaan bisa diedit atau diulang komen nanti kasih namanya. Soalnya Ustaz nanti akan screenshot. Good. Virus bersikap ramah dan tidak bersikap berlebihan. Nah ini boleh deh bisa jadi penasaran. Kayak gimana sih bersikap berlebihan itu? Kayak gimana sih kayak gitu? Belum kenal tiba-tiba udah saling bercandaan yang biasa orang-orang udah kenal kayak saling musik itu kadang-kadang bisa basi dadaan, cuman itu tuh bener-bener orang itu harus sudah dekat gitu. Paham. Oke, ini bagus ya bahwa bersikap ramah dan tidak sikap berlebihan. Kak Virus tadi menyampaikan bahwa untuk sampai itu kita harus paham dulu, gitu kan, jangan berlebihan. Betul, kita paham dulu ya, walaupun bercanda awalnya, tapi segala sesuatu yang berlebihan sama. Oke, mencoba dari obrolan ringan, memberikan pujian tidak berlebihan dan saling memahami pribadi masing-masing. Kak Azmi, mana Kak Azmi? Oke, Kak Azmi keren sekali kan. Memberi pujian yang tidak berlebihan itu kayak gimana sih Kak Azmi?
hidungnya terbang gitu. Hah? Bikin ilfil. Wah, mantap. Dan humble dan tidak pilih-pilih teman dan juga support. Ini penting nih. Kalau kita pengen banyak teman, biasain untuk membantu. Support kata Kak Ahdan tadi ya, bahwa apapun tampak, sahabat sejati itu hadir ketika kita butuh pertolongan, bukan ada hadir ketika kita bahagia. Biasa itu teman kita mau traktir bahagia, tapi kalau kita lagi butuh teman, tiba-tiba ada datang, dia nawarin, aku bantu ya, apa yang perlu saya bantu ya, tanpa kita bilang, minta bantuan dong, enggak, dia langsung datang. Ya, kebiasaan support ini tentunya kita juga akan. Terima kasih Kak Isban, peka kepada sekitar kita. Gimana contohnya Kak Isban? Kak Isban gimana contohnya? Peka itu? Untuk saya sendiri itu tidak tahu. Tapi itu kata-kata dari teman saya. Oke. Nih, Kak Isban secara tidak sadar. Dulu kita punya skill mengucapin salam kepada orang yang kita tidak kenal. Oke, karena waktu juga. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas pendapatnya, curahnya, kita sama-sama belajar, mudah-mudahan dan manfaatnya. Saya mohon maaf. Baik, tugas proyeknya nanti di pertemuan kedua kita akan presentasi dan menceritakan pengalaman tentang dari komik dan dari karya produk apapun. Baik, Ustaz mohon maaf, kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.